yang saya muliakan, Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang berbahagia pemimpin puja bakti, ya, Atasilani, ya, Romo, Ramani, dan Bapak Ibu, saudara-saudari semua, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya, ini izin buka masker ya. Sudah pada booster belum? Sudah ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, ini kali pertama saya ke Samarinda, ya. Tak kenal maka tak akrab, ya. Bukan tak kenal maka tak sayang ya. Karena kalau saya banyak disayang saya repot. Ya, jadi tak kenal maka tak akrab. Ya, saya Biku Abijato. Asli lahir di Medan, tapi sekarang domisili di Wihara Mendut di Magelang. Sesungguhnya juga baru kembali ke Indonesia sekitar 4-5 bulan ya. Kemarin cukup lama di Thailand, sampai sudah hampir lupa beberapa kata bahasa Indonesia ya. Ya. Sebelum lupa saya cepat-cepat pulang. Ini beneran, saya pernah lupa satu kata. Bahasa Thainya peak. Saya mikir apa itu peak. Nggak ketemu bahasa Indonesianya. Bahasa Hokkiennya ketemu. Bahasa Hokkiennya o. O ya, sejenis makanan. Saya mikir, nggak mau saya ketik Google itu, nggak mau. Rasanya gerem gitu ya. Ini bahasa sendiri tapi kok bisa lupa. Saya pikir sampai sudah agak sore baru kepikiran, oh talas. Ya, talas. Bahasa Thainya peak. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kemari saya tanya Saudara Anton ya. Saya diundang SPD 2 hari, hari ini dan besok. Kemudian lanjut ke Balikpapan. Jadi 2 kali SPD. Biasanya hari pertama saya memang tidak membawakan yang terlalu berat ya, perkenalan. Kalau kuliah itu hari pertama itu tidak belajar, begitu ya. Ya, tapi tenang, hari ini tetap ada dhamma yang kita pelajari. Jadi saya tanya Saudara Anton, Ko Anton, umat di Samarinda senangnya tentang apa? Saya pikir tentang meditasi atau tentang dhamma, paticca samuppada, mungkin begitu ya. Yang gaib-gaib Bante katanya begitu. Oh, senangnya yang gaib-gaib. Ya baik, coba saya pikirkan 1-2 hari apa topik yang cocok. Tidak langsung saya jawab. Saya mikir apa topik yang cocok ya. Akhirnya saya buat judulnya apa hari ini? Hantu, Dewa, dan Manusia ya. Ada yang baca judul? Ini hari keberapa SPD di sini? Hari ke-18. Oh, luar biasa ya. Hari ke-18 masih penuh begini sudah sangat luar biasa. Apalagi masih pandemi. Biasanya SPD itu rame di awal dan di akhir begitu ya. Padahal harusnya dhamma itu indah pada awalnya, indah pada tengahnya, indah pada akhirnya. Kadang SPD tidak seindah itu. Tapi di Samarinda luar biasa, ini penuh loh, ini luar biasa ya. Ya, apresiasi untuk semuanya. Setelah saya pikir 1-2 hari itu hantu, dewa, dan manusia. Tapi intinya di kata yang pertama. Karena kalau judulnya dewa dan manusia, belum jos ya. Harus ada hantunya. Bahkan kalau judulnya hanya hantu, begitu saja ya, itu sudah seru gitu ya. Tapi dari tadi saya agak gemetar ini. Mungkin karena mau ceramah hantu ya. Bapak Ibu tidak tahu, kalau Bapak Ibu datang ke wihara, terang begini, rame begini ya, kelihatannya nggak seram. Saya pernah tinggal di satu wihara, itu wihara di desa. Kalau pagi, siang, sore keadaannya menyenangkan. Tapi sebegitu malam, itu lampu semua ditutup, umat satu pun tidak ada. Karyawan wihara satu pun tidak ada. Nah, tinggallah saya sendiri. Dan wihara di desa itu yang saya datangi, kalau buka jendela kuti,
Tahu kuti ya? Kuti itu tempat tinggal biku ya. Kalau dibuka jendela kuti, pemandangannya adalah kuburan. Ya. Tidak jarang wihara itu ada di samping kuburan. Ada yang tahu alasannya? Tanahnya murah. Karena beli tanahnya di beberapa tempat itu patungan begitu ya. Ya, umat berdana, dapatnya cuma sedikit. Mana tanah yang paling murah? Tanah kuburan. Atau kadang itu hibah, tanah hibah. Tanah hibah juga ada yang samping kuburan. Nah, ini Atasilani barangkali pernah ke Wihara Dharma Ratna ya, samping bandara di Tangerang. Nah, kuti biku kalau dibuka, nah kuburan Cina. Jadi setiap hari biku itu dipaksa untuk merenungkan kematian ya. Ya memang itu sudah tugas saya ya. Ya sudah pas lah begitu. Ya Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita bahas mengenai hantu ya, dewa dan manusia. Nah, Bapak Ibu, tadi saya catat beberapa dhamma yang penting ya. Karena namanya SPD harus ada dhammanya juga. Jangan cuma cerita hantu saja. Kalau mau cerita hantu saja, kita tutup lampunya, pasang lilin-lilin kecil gitu. Ya, nanti gantian, satu orang sekali ya. Nah, itu jadi ini kismis ya, kisah-kisah misteri. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha menjelaskan bahwa alam ini, alam semesta atau alam eksistensi ya, alam eksistensi di sana itu ada berbagai macam alam. Ada alam dugati, yaitu alam menderita, dan alam sugati, alam bahagia. Nah, Sang Buddha pernah memberi perumpamaan. Jadi alam yang menderita itu seperti alam neraka, alam binatang, dan alam peta atau alam hantu ya. Alam peta. Nah, kemudian alam manusia dan alam dewa. Sang Buddha pernah memberi perumpamaan mengenai 5 alam ini. Bagaimana perumpamaannya? Nah, coba dibayangkan ya. Sang Buddha menjelaskan alam neraka itu seperti ada seorang pria berjalan di jalan yang sangat jauh, haus dan panas. Kemudian dia jalan sebegitu jauh, kemudian dia jatuh ke lubang yang dalam, tidak bisa naik lagi. Dan lubang itu dipenuhi arang-arang bara-bara yang panas. Dan dia terjebak di sana. Nah, itu adalah perumpamaan untuk alam neraka. Kemudian Sang Buddha juga menjelaskan perumpamaan mengenai alam binatang. Sama perumpamaannya, seorang pria berjalan di jalan yang sangat jauh, panas dan kering, dan juga haus. Kemudian dia jatuh ke satu lubang. Tapi lubang itu bukan berisi bara, tapi berisi tinja, tai ya. Nah, seperti itu alam binatang. Mereka seperti jatuh ke tinja, hidupnya tidak nyaman, tapi tidak sakit setiap waktu seperti alam neraka. Kalau alam neraka itu sakit setiap waktu, disiksa setiap waktu, tersiksa oleh karma buruknya. Nah, itu perumpamaan alam binatang. Kemudian bagaimana perumpamaan alam hantu? Perumpamaan alam hantu, Sang Buddha mengatakan persis sama. Seorang pria berjalan di jalan yang sangat jauh, panas dan haus. Kemudian dia menemukan pohon yang kecil, pohon yang daunnya sedikit. Kemudian dia berteduh. Tapi walaupun berteduh tetap panas, tetap terik. Kenapa? Karena pohonnya itu daunnya sedikit sekali. Nah, itulah alam hantu. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ada di sini yang pernah ketemu hantu? Belum ya? Atau yang malu-malu menceritakan ya? Nah, hantu itu digambarkan penuh dengan kesedihan. Karena dia lelah ya, istirahat juga di pohon yang daunnya sedikit. Kemudian alam manusia. Sang Buddha menggambarkan manusia seperti seorang yang jalan sangat jauh, panas dan haus, kemudian menemukan pohon yang sangat rimbun, teduh begitu.
kemudian istirahat di bawah pohon yang teduh. Nah, itu gambaran kehidupan manusia. Terakhir, gambaran kehidupan para dewa. Para dewa itu digambarkan seperti seorang pria yang jalan sangat jauh, panas dan haus, kemudian menemukan mansion atau rumah yang sangat besar. Di dalamnya itu ada fasilitas, ada furniture yang bagus-bagus, tempat tidur ranjang yang besar, kemudian dia beristirahat. Itulah gambaran kehidupan sesosok dewa, perumpamaan yang diberikan Sang Buddha. Kenapa pria yang jalan sangat jauh, panas dan haus? Itu perjalanan samsara ya, kita lahir mati, lahir mati, lahir mati. Jadi Bapak Ibu Saudara beruntung lahir sebagai manusia itu sudah alam sugati. Tadi ketika ngambil sila saya sebutkan silena sugati nyanti. Dengan sila lahir di alam bahagia. Manusia termasuk sugati. 3 yang di bawah dari perumpamaan Sang Buddha tadi itu alam yang menderita. Hari ini kita cerita hantu-hantu ya. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, hantu ini tidak kelihatan begitu. Jadi ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya ya. Ya kita tidak memaksakan pemikiran orang. Tapi dari pengalaman-pengalaman hidup, barangkali ada yang pengalaman sendiri ya. Mungkin pernah ketemu hantu ya, atau pernah melihat hantu. Ada yang merasa di sini pernah yang melihat hantu? Wah, tidak ada ya. Wah, pulang kita ya. Nah, judulnya tidak didukung begitu. Ya, saya yakin ada tapi tidak mengungkapkan. Saya pertama kali melihat begitu ya. Pertama kali melihat makhluk halus itu dengan sangat jelas, tidak bisa saya lupakan. Itu ketika saya masih umat, pertama kali saya ke Tiongkok. Aneh sekali. Jadi pertama kali saya ke Tiongkok, itu ke kota Chengdu ya. Chengdu itu kota panda. Ke sana untuk ujian. Jadi sebegitu karena satu grup itu rame, 20-an orang dari Indonesia. Sebegitu saya tiba di hotel, itu adalah hotel universitas, dengan penuh kegembiraan, tidak ada sedikit pun kengerian, kemudian suasana mengerikan itu nggak ada sama sekali. Kami naik ke lantai 3 dan saya cari kamar saya. Jadi saya cuma dapat nomor, saya cocokkan itu. Ada pamflet peta kecil ya. Sebelum masuk ke lorong saya cari kamar saya. Ketemu, kamar saya itu di ujung, kamar nomor 2 dari ujung. Kemudian saya jalan. Begitu masuk ke lorong itu, karpetnya warna merah, lampunya agak kuning begitu ya. Dan itu pertama kali saya ke sana. Di ujung, saya masih di pangkal lorong ya. Di ujung, saya melihat seorang wanita dengan pakaian tradisional kuno warna merah. Persis kalau dulu kita nonton film-film vampir. Hantu yang paling galak itu yang pakai baju merah. Itu suasana saya masih bahagia. Betul ya? Dengan teman-teman, pertama kali ke Tiongkok. Nah, happy luar biasa. Lalu apa yang terbersit di pikiran saya? Oh, lucu ya. Rupanya zaman semodern ini masih ada orang pakai gaun merah kuno begitu. Itu yang pemikiran saya. Apalagi ini di kota. Lucu begitu. Saya lihat dia. Kemudian dia jalan belok ke kanan. Nah, lalu saya jalan pelan-pelan. Tadi kamar saya itu nomor 2 ujung ya. Nomor 2 ujung berarti sebelahnya kamar terakhir. Saya jalan sampai ujung. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Sebegitu saya di ujung, sebelah kanannya tidak ada lorong. Tidak ada lorong sebelah kanannya itu. Jadi bagaimana wanita tadi itu belok kanan kemudian menghilang. Ternyata itu bukan manusia ya. Karena nggak ada logika lain lagi. Lompat juga nggak bisa karena itu adalah kaca. Saya bengong begitu duduk. Saya berdiri ya, saya bengong begitu. Lalu saya sadar kalau itu adalah makhluk. Cepat-cepat saya buka pintu hotel, saya masuk ke dalam, teman saya belum datang karena satu kamar 2 orang, saya langsung pelimpahan jasa. Itu pertama kali
saya merasakan pengalaman melihat makhluk yang paling jelas. Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya keanehan-keanehan mengenai makhluk halus itu saya pikir dialami juga oleh Bapak Ibu semua ya. Mungkin tidak semuanya, tapi saya yakin setiap orang pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mendapatkan pengalaman seperti itu, saran saya tidak perlu terlalu takut, begitu ya. Saran ya, tapi mungkin agak sulit ya. Ya, kalau ada makhluk yang menampakkan dirinya atau barangkali kelihatan oleh kita, mungkin itu adalah tanda mereka butuh perhatian ya. Mereka butuh pertolongan. Dan kenapa memperlihatkannya ke kita bukan ke yang lain? Mungkin mereka tahu Bapak Ibu itu yang ngerti pelimpahan jasa. Kalau ke orang lain mah nggak ngerti pelimpahan jasa, ya menampakkan diri juga nggak ada gunanya. Tapi hantu itu banyak yang malu-malu. Mungkin malu oleh perbuatan jahat di masa lampaunya. Karena terlahir sebagai makhluk halus, sebagai hantu, ya nggak keren-keren sekali begitu ya. Oleh karena itu kalau ada makhluk itu, ada hantu kan seringnya lihat di jendela kemudian hilang. Lihat di jendela kemudian hilang. Ya mereka memiliki sifat yang sedih kemudian malu begitu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini saya punya kisah nyata. Saya alami ketika di Wihara Mendut. Ada yang pernah ke Wihara Mendut? Saya yakin ada ya. Ya, Wihara Mendut itu wihara yang sangat tua. Terutama di depan candinya. Ada candi Mendut yang sudah berumur mungkin lebih dari 1000 tahun. Oleh karena itu banyak sekali orang yang datang ke Mendut merasakan aura yang berbeda. Tidak mengherankan karena wihara yang sangat sakral. Apalagi sebagai pusat pendidikan Sangga Theravada Indonesia. Nah ketika saya di Mendut pertama kali menjadi samanera, lama sudah, hampir 8 tahun yang lalu. Saya mengalami beberapa keanehan ya. Nah salah satunya adalah, ini mulai dari teman samanera dulu. Ada seorang teman samanera, ketika malam dia tidur, dia ditindih. Saya sebenarnya juga sudah 2 kali ditindih. Tahu ditindih ya? Ya ketika tidur itu mau nafas itu enggak bisa. Saya 2 kali ditindih dan itu siang. Tapi teman saya paling parah. Kami satu kuti, satu kamar itu 6 orang. Samanera yang paling muda. Karena kamarnya itu disusun dari yang tua sampai yang muda. Saya dapat dengan teman-teman yang paling muda 6 orang. Nah satu malam teman kami tiba-tiba tengah malam. Jadi kami tidur itu berenam kemudian disekat-sekat dengan papan. Tiba-tiba malam hari dia tinju papan itu keras sekali. Pung 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 pung. Sambil mengucapkan namo tassa begitu. Kemudian dia terbangun. Lalu kami tanya, kamu kenapa? Saya ditindih katanya. Saya ditindih. Dia sampai kayak kesulitan bernafas. Besoknya siang dia ketindihan lagi. Akhirnya malam setiap dia mau tidur, dia harus baca Karania Metta Sutta, Ratana Sutta, begitu ya, baru dia tidur. Dan setelah beberapa hari, dia baru cerita. Ternyata dia mainin patung singa. Jadi di Mendut itu ada patung singa. Jadi kalau para samanera menunggu pagi-pagi menunggu berjalan ke Uposatha, kita berbaris. Nah ketika baris itu pas dekat dengan singa itu. Saya tidak tahu kenapa, mungkin dia iseng ya. Singa itu dia pukul-pukul punggungnya. Ya dia main-mainin. Kemudian singa itu mungkin di sini ada singa enggak? Ada ya. Kalau di Mendut mulutnya terbuka, dia congkel-congkel mulutnya ya. Ya dia mungkin enggak berpikir ya. Kalau mungkin itu ada yang menunggui. Karena itu wihara yang sakral sekali. Nah akhirnya dia cerita ke kami, ya menurut dia jalan ke sana minta maaf dengan singanya, begitu ya. Jadi Bapak Ibu ke wihara ada rupang, ada garuda, ada kinara, kinari, jangan diganggu-ganggu ya.
Saya pernah diceritakan Bante Joti. Kenal Bante Joti Dhammo? Nah, ada yang kenal ya. Nah, beliau pernah cerita, ini kasus yang agak besar ya. Jadi pernah satu ketika seorang anak kecil itu hilang 3 hari. Hilang 3 hari. Kemudian keluarganya, orang tuanya tiba-tiba datang ke Wihara Mendut. Kemudian cerita, anak kami hilang. Lah Bante Joti bingung. Anak bapak hilang kenapa nanya ke saya? Lah saya apa hubungannya? Begitu ya. Kan beliau biku tinggal di wihara, apa hubungannya dengan anak orang ini hilang 3 hari? Dan itu orang itu bukan Buddhis. Orang tuanya bukan Buddhis. Ternyata setelah anaknya hilang 3 hari, mereka pergi ke orang pinter. Nah, orang pinter itu cerita kalau anaknya itu kencing di Candi Borobudur. Nah, saya tadi masuk, saya seneng ya. Ini rupang arca batu ini mirip dengan arca di Candi Borobudur. Nah, karena dia tidak sopan ya, dan karena di candi itu banyak penjaganya, apalagi Candi Borobudur ya, waduh itu sudah sakralnya luar biasa. Anak itu hilang akhirnya. Lalu bantenya bertanya, lah kemudian kesini untuk apa? Ternyata orang pinter itu menyarankan harus minta maaf ke Candi Borobudur. Tapi bagaimana minta maaf ke candi? Diwakili oleh para biku. Jadi dia datang minta maaf ke Bante Joti, minta maaf ke Sangga, mewakili agama Buddha. Kemudian Bante Joti bacakan parita. Setelah itu anaknya ketemu. Nah, setelah anaknya ketemu, ditanyain, anaknya itu nggak tahu kalau dia hilang 3 hari. Dia hanya merasa seperti main-main 2 jam. Nah, itu yang ini diceritakan langsung oleh Bante Joti. Satu kisah terakhir ya, mengenai Wihara Mendut. Ini saya sendiri yang mengalami. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak jarang ya, satu rumah itu mungkin ada makhluk halusnya. Kadang-kadang itu karena seseorang itu, mungkin dia pemilik rumah sebelumnya, dia begitu melekat dengan rumah itu. Kemudian orang ini tidak memiliki banyak karma baik. Kemudian setelah meninggal, dia lahir di alam peta. Sang Buddha pernah menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia sangat sering setelah meninggal di alam manusia itu jatuh ke alam peta. Oleh karena itu disebut alam peta. Peta dalam bahasa Pali artinya yang sudah pulang. Bahkan Sang Buddha mengatakan kita terlahir di alam manusia ini seperti beruntung, seperti lagi jalan-jalan. Setelah jalan-jalan pulang begitu. Pulangnya ke alam peta. Nah, tapi saya harapkan di sini semua yang datang ke wihara jangan pulang ke alam peta ya. Hari ini kita cerita hantu-hantu tapi jangan pulang ke alam hantu. Mempraktekkan sila, berdana, latihan samadhi, nanti kita akan lahir ke alam yang lebih tinggi, alam yang lebih tinggi. Ataupun lahir kembali menjadi manusia tapi praktek dhamma, kemudian berkat latihan, karma baik dan parami bisa mencapai nibbana. Satu ketika Bapak Ibu Saudara, ini saya sendiri yang mengalami. Waktu itu saya masih samanera, teman-teman sudah pulang semuanya. Teman-teman sudah pulang semuanya, maksudnya pabaja itu 2 minggu. Di sini pernah diadakan pabaja enggak? Pernah ya? Nah, pabaja itu 2 minggu. Selesai pabaja 2 minggu, semuanya pulang, yang lanjut ingin menjadi biku hanya saya 1. Tapi waktu itu masih ada samanera senior. Salah satunya samanera Medacito. Ya, mungkin ada yang kenal ya. Beliau sangat pinter bahasa Pali, S2 dari Sri Lanka. Nah, waktu itu beliau belum ke Sri Lanka. Samanera baru mau pindah melanjutkan pelatihan. Ikut, kalau saya tidak salah, ikut meditasi Goenka. Itu program salah satu di STI. Jadi waktu itu berangkat Samanera Medacito, saya iseng. Padahal saya sudah punya kuti. Saya iseng. Sepertinya nyaman juga kuti di sini. Namanya tamak ya. Sudah punya kuti di sana, masih ingin coba kutinya orang begitu ya. Itulah sifat tamak manusia. Nah, maklum,
Itu saya benar-benar baru bergabung ya. Tapi iseng gitu ya, iseng. Rasanya kuti ini nyaman juga. Nah, Samanera Meda Cito berangkat. Siang-siang saya coba untuk tinggal di kamar itu, tidur siang. Nah, terjadi satu hal yang cukup mengerikan. Saya bermimpi ada suara. Jadi dalam mimpi itu ada suara. Suaranya bagaimana? Pergi katanya. Pergi katanya. Saya bangun. Tapi saya keras kepala ya. Aku bangun. Cuma mimpi. Begitu ya. Saya tidur lagi. Tidur, baru ketiduran, langsung mendengar suara teriakan. Pergi. Bangun lagi saya. Tapi masih keras kepala ya. Ini prosesnya mungkin lebih dari 1 jam. Jadi nggak bangun langsung tidur. Kemudian saya coba untuk tidur lagi. Kali ketiga, jadi dalam mimpi itu saya bukan didatangi lagi. Muncul makhluk yang wajahnya biru semua. Biru semua, tepat di hadapan saya begini. Kemudian teriak satu kata saja. Pergi, kata begitu. Pas di muka saya. Begitu saya bangun, nggak keras kepala. Bangun, langsung keluar dari kamar itu. Saya tidak pernah lagi tidur di sana sampai hari ini. Begitu ya. Tapi saya pikir wajar ya. Mungkin itu tempat favoritnya makhluk itu ya. Makhluk yang wajahnya biru. Ya semoga dia nggak ikut ini ya, ceramah online ya. Nanti saya pulang ke Mendut dia marah bagaimana ya. Nah, saya pikir wajar. Mungkin makhluk itu berpikir, ini Samanera sudah punya kuti, masih mau ngambil kutinya saya, betul ya? Tapi kalau Samaneranya banyak, ada 6, ada 7 ya maklumnya maklum ya. Tapi ternyata setelah saya agak lama tinggal di Mendut, saya diceritakan karyawan wihara, memang kamar itu gabung dengan sebelah ada gudang yang biasanya untuk penyimpanan air minum, memang angker. Jadi anak wihara juga nggak berani tidur di sana. Padahal kamar gudang itu juga kamar sebenarnya, jadi besar ya, sepertiga ruangan ini itu sejuk begitu. Tapi ternyata setiap anak wihara tidur di sana itu sering diganggu. Ya Bapak Ibu Saudara, ini pengalaman saya ya. Selama di wihara, selama di tempat lain, bahwa makhluk halus itu ternyata kadang-kadang bisa connect ke kita ya. Kalau saya mengartikannya cukup beruntung. Aneh ya, walaupun ngeri, tapi merasa cukup beruntung. Kenapa? Kalau orang belum mengalami, dia boleh ragu. Bener enggak? Ada makhluk halus, ada alam peta, bener enggak? Kalau alam binatang kita langsung nampak binatang itu. Tapi makhluk halus tidak semua orang nampak. Tapi kalau kita sendiri pernah mengalami, sebenarnya agak beruntung. Itu menambah keyakinan kita, begitu ya. Ini pada nggak mau jawab ya. Nanti pulang dari sini ketemu ya. Ya Bapak Ibu Saudara, ini ada kisah dari Suta. Kisah yang sangat unik ya. Mari kita konsentrasi, saya cerita sedikit. Jadi di zaman dulu, di sini ada Bante Moggallana, enggak ada ya. Nah, di beberapa rupang itu ada 2 biku. Pernah melihat ya? Yang sedang beranjali ke Sang Buddha, satu kanan satu kiri. Yang di kanan namanya Bante Sariputta.